Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, langsung aja to the point teman-teman. Sekalian mau inform, probably hari Jumat kita ada live streaming. Kalau saya nggak ada apa-apa, tapi kelihatannya nggak ada apa-apa, jadi kita mungkin live streaming ya. Alright guys ya, jadi kita mau update juga perkembangan Bitcoin. Kemarin kan saya habis posting tuh ya, menjelaskan tentang apakah Bitcoin sebenarnya lagging ya kan. Kalau kita compare dengan kondisi Nasdaq dan juga S&P 500 yang hari ini masih printing bull candle dan juga printing new all time high. Meanwhile Bitcoin stuck ya, masih di 81.500, tertingginya di 83 tadi. Nyampe nggak ya teman-teman 83? Nggak nyampe ya, 82.700-an udah kena rejection gitu kan, di saat S&P dan Nasdaq both masih dalam kondisi bullish. Nah teman-teman gini ya, saya pengen clarify things dulu, bahwa saya bukan sepenuhnya bearish juga ya teman-teman. Saya cuman melihat kondisi market secara objektif dan coba untuk tetap objektif supaya teman-teman di sini bisa mengerti kalau kita ngelihat dari sisi resiko juga gitu ya. Saya melihat Bitcoin internally obviously bullish ya. Kita udah ngomong dari kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dari mappingan sebelum-sebelumnya udah jelas ya bahwa kita ngelihat ini ada testing supply demand, kemudian holding di atas demand, ada market structure shift dan bla bla bla. Otherwise saya juga nggak mungkin gitu ngambilin setupnya tuh lebih kepada long setup ya, setidaknya sejak beberapa hari terakhir teman-teman sekalian gitu. Walaupun akhirnya ada beberapa yang kayak perform nih ya. Kalau kita lihat nih acu ya, di close karena di break trend line, ternyata ya performnya barengan pas Bitcoin hari ini ngepump juga sih ya, harusnya bisa di follow up lagi, tapi saya making decision untuk follow up yang lain, like for example Dogecoin, ada Tau ya. Ini beberapa setup yang kita execute sama teman-teman. Ada yang di close di break even juga, ada yang even now still running ya. Di sini ada Lunce juga masih running teman-teman. Ya ini sih belajar dari pengalaman ya, dia break trend line gitu ya. Tapi kenyataannya kayak tadi acu aja masih bisa perform gitu kan, walaupun dia break trend line. So let's see ya. I'm risking small, bukan small lagi ya, tapi maksudnya ada bumper kan dari previous setup gitu. Performance-nya cukup lumayan ya, target-target tercapai gitu teman-teman. Jadi ya nggak mungkin juga kan kita ngambil long setup kalau misalkan saya nggak bullish gitu kan. Tapi teman-teman, saya juga mengingatkan bahwa ada waktu di mana kita boleh euforia, ada waktu di mana kita tetap boleh ya memasang yang namanya pengaman. Pada kita punya psychology juga, bahwa kita menyadari risk di market itu tetap ada gitu. Terutama apa kalau dari sisi Bitcoin. S&P dan Nasdaq printing new all-TH teman-teman. Tapi Bitcoin itu masih naik dengan slowly ya, correctively gitu. Jadi ini yang saya perlu sampaikan ya, dalam artian konteksnya di sini kan lebih kepada berjaga-jaga gitu. Bahwa kita ngelihat tetap dari segi prinsip market structure paling sederhana, bahwa turunnya impulsif, naiknya korektif gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi kita ngelihat harga naik dari bawah ke atas 35% doesn't mean ini lepas dari yang namanya kondisi bear market gitu. Why saya katakan itu? Karena gini teman-teman, kalau Anda yang udah lama di cycle-cycle terdahulu gitu ya, Bitcoin itu memang pasti ada ya. Di setiap kali bear market cycle itu dia pasti ada yang namanya pullback retracement, atau kita bilang tuh bahasanya adalah counter rally ya dari real trendnya. Counter rally for example like this one ya, di periode 2014 dia up 100% gitu ya. 98% itu dia up 98%. Orang kalau nggak bullish di momen itu kan konyol ya. Dan ini berlangsung 56 hari loh guys, bukan kita ngomongin cuma sehari 2 hari, 56 hari, artinya sebulan lebih gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Harga tetap turun, right? Dan setelah harga turun 60%, Anda lihat apa yang terjadi? Bitcoin mengalami counter relief rally lagi. 42 hari 72% dia up. Before akhirnya drop lagi gitu. Ya. Jadi teman-teman, kita lihat lagi kondisi yang sama ya terjadi di periode 2018. Ada counter rally 97%. Naiknya juga sama 52% ya. Turun lagi dibanting jebret. Naik lagi 47%. Kalau dalam tren
Ini namanya lower high, lower low sequence, teman-teman. Jadi ada lower low, ada lower high-nya. Dan itu wajar gitu, dia bisa terjadi. Karena apa? Saya udah pernah bilang waktu kita bull market juga ada yang namanya pullback seperti itu. 39% Bitcoin pullback sebelum dia naik lagi, create new ATH. After new ATH apa yang terjadi? Dia pullback lagi 39% gitu. Ya. Jadi kondisi-kondisi itu ada dan pasti terjadi. Like for example di sini di 2022 kita lihat dia turun dump dari top ke bawah, itu dia dump sekitar 50%. And then what? Dia create bottoming, dia naik sekitar lebih kurang 5 sampai 6 minggu sekitar 41%. And then what? Big dump, massive dump. Tapi itu ingat ya teman-teman, bukan berarti Bitcoin kali ini juga harus kayak gitu, karena beda fundamentalnya ya, beda ceritanya, beda konteksnya, beda story-nya ya. Kalau di era itu banyak perusahaan-perusahaan kripto atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan ya leverage juga ya, ada pinjaman juga gitu kan. Akhirnya bangkrut gitu. Jadi bikin katalis lebih ekstra, terpaksa harus dilikuidasi posisinya dan bla 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 gitu. Tapi kalau kalian lihat at the bottom of the sea, Bitcoin juga rebound, dan reboundnya itu nggak sedikit, 44% teman-teman. Tetap lumayan kan? Ya, kalau kita cek dari situasi sekarang, Bitcoin after dia drop, the first drop di sini, itu dia drop sekitar 36%. Pumpnya atau reboundnya itu 22%. Ya. Ada yang berubah dari segi karakter. Kalau dulu dumpnya kenceng, reboundnya juga kenceng, bisa 100%. Tapi kalau kalian lihat nih di periode cycle 2022 udah 40%, ya. Udah mulai kalem, teman-teman. Kalau sekarang dia naik 20%. Dari sini top to the bottom dia dump lagi ekstra 38%. Dari bawah ke atas sekarang harga itu naik sekitar lebih kurang 38%. Ya, kalau kita mengacu pada historical data di bear market cycle sebelumnya, dia pump bisa 44% dari titik terendahnya, dan tetap bear market gitu for the rest of the year gitu kan. Jadi di sini sebenarnya lebih kepada warning sign aja ya, lebih kepada peringatan dalam konteks di sini supaya teman-teman juga paham bahwa before Anda making decision ya, before Anda memutuskan untuk Anda FOMO gitu kan, before Anda terlalu over euphoric menyatakan bahwa this is the bull ya, bull akan comeback extended rally ke 125.000 bahkan 250.000, ya di balik itu kita juga harus ada kondisi untuk kita realistis gitu. Ya, sebenarnya lebih kepada itu ya, teman-teman. Tapi balik lagi, ya ini bukan berarti yang mungkin ya, kayak teman-teman sebagian kan ada pasti yang kayak udah pede banget ya dengan kondisi sekarang, kayak ini bullish banget nih. Nggak mungkin nih dibanting lagi dan bla 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 gitu. Justru itu yang harus lebih hati-hati, karena berdasarkan yang cycle sebelumnya juga ada kondisi seperti itu. Ya, mungkin kalau misalnya argumentasinya, tapi Vin, bisa jadi nggak sih ini mid cycle-nya gitu kan? I mean, kalau di cycle sebelumnya sih ini mid cycle bottom ya, kemudian mid cycle top, habis itu dia ada retracement besar, baru kemudian dia naik lagi gitu kan. Apakah kali ini kita juga berada di situasi tersebut? Nah, bedanya di sini teman-teman. Waktu lalu dia naik parabolik guys, bam, kencang banget gitu kan. So retracementnya di ujung daripada rally parabolik itu. Kalau kita lihat sekarang beda ya, ada rally parabolik, ada rally yang cenderung balance seperti anak tangga gitu. So at the end of the tunnel, yang membedakan adalah kalau kita perhatikan lagi teman-teman, situasinya ini di ujung dari rally ya. Kalau waktu lalu itu dia membentuk yang namanya another rising wedge pattern ya, katakanlah seperti ini. Anda bisa lihat seperti itu kondisinya. Akhirnya dia break dari struktur besar dan akhirnya dia masuk bear market. Bahkan di internalnya juga bisa gitu ya, kalau mau diidentifikasi internalnya juga bisa gitu. But this time, as you can see teman-teman, at the end of the rally, dia membentuk pola rising wedge ya, dan dia breakdown dari pola tersebut. Jadi maksudnya apa, Vin? Maksudnya begini, kalau kita lihat dari kondisinya, yang membedakan adalah naiknya itu tidak separabolik itu. Jadi chance untuk para whales itu buang barang bertahap itu lebih besar. Sehingga apa? Sehingga mungkin kesempatan kedua seperti cycle sebelumnya belum tentu ada, ibaratnya gitu. Ya. Dan yang kita lihat saat ini adalah sebuah proses untuk
kita memasuki fase relief pullback atau relief retracement dari selling pressure yang terjadi pada periode Januari ke Februari. Oke. So, ini rebalance gitu ya. Bahwa kita memiliki imbalance di higher time frame, kita punya previous low yang belum dites, sekarang hari ini di kondisinya dia dites for the first time ya, sejak kita bisa bilang sejak di November 2025 akhirnya kita baru mulai ngetes ke level tersebut. Dan bahkan sebenarnya kalau kita menggunakan price action yang lebih detailing ya, kayak kemarin saya jelasin 84.000 tuh teman-teman ya, batasan atasnya atau resistance areanya. And we're not even there yet gitu kan untuk saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari trendline time frame daily dengan kondisi bear flag-nya, ini Bitcoin aja dalam 5 jam ke depan berpotensi closing di bawah trendline ya. Kalau dia closing di bawah trendline artinya apa? Artinya sebenarnya lebih kepada lu lihat trendline-nya, resistance-nya kuat loh gitu. Dan ini naik segini kencang teman-teman ya. Ini saya harus peringatkan ya. Itu memang diiringi ETF inflow yang masif. Which means kita bisa menilai, ETF aja belanjanya gila-gilaan nih. Wow, klien-klien ETF lagi pada optimis gitu. Justru harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada data di September 2025, ya September, Oktober, November ya, 3 bulan itu, lebih tepatnya Oktober lah teman-teman. Sebelum akhirnya Bitcoin mencapai topnya, justru kondisi ETF itu lagi dalam kondisi high demand. Ya, jadi saya bisa bilang klien ETF itu juga nggak sepenuhnya smart money ya. Mungkin mereka lebih ke orang sabar kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena mereka belanja, mereka floating, it's fine gitu ya. Gue nggak harus jual buru-buru. Toh proyeksinya adalah gue lihat value Bitcoin mungkin 3-4 tahun ke depan gitu. So mereka nggak se-FOMO itu untuk segera jual dan panik jual. Beda kayak retail yang bener-bener retail. At least dari situ kita bisa menilai, oh ya whales, smart money ya kan. Mungkin dari situ teman-teman. Tapi mereka nggak smart itu. I mean tanggal 9 Oktober tuh masih ada yang belanja 197 juta dolar. Di 7 Oktober, bahkan di 6 Oktober itu belanja satu hari itu 1,2 miliar dolar. Ini kalau ditotalkan hanya dalam periode yang sangat singkat ini total belanjanya mungkin angkanya tembus 4 miliar dolar sampai 5 miliar dolar guys. Dan itu kan nggak sedikit gitu ya, yang terjebak artinya di periode tanggal tersebut. Dan teman-teman bisa lihat apa yang terjadi pada Bitcoin di periode tersebut. Oke, nih momennya nih teman-teman. Dari tanggal 28 September sampai puncaknya di 7 Oktober. Ya sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan ETF-nya tadi sampai tanggal 8 pun masih pada belanja gede ya. Di sini Anda lihat apa yang terjadi before the dump. Tetap ETF klien juga bisa FOMO gitu. Tanggalnya nih 29 sampai tanggal 9 Oktober. And this is what happened teman-teman. Artinya ETF klien FOMO itu bisa jadi nandain potensi top juga ya dari suatu pergerakan harga terutama Bitcoin. Dan pada konteks kondisi market saat ini kita kan jadi khawatir gitu ya. Ini orang pada FOMO gitu. Atau memang seoptimis itu dalam arti mungkin meyakini kalau perdamaian antara US dan Iran bisa tercapai gitu ya teman-teman, bisa tercapai. Well, I guess kalau kita ngomongin kondisi itu saya nggak tahu ya, kita juga nggak bisa tahu pasti gitu. I mean beritanya selalu simpang siur. Dari 2 minggu yang lalu juga sejak ceasefire itu udah optimis gitu kan, tapi kenyataannya masih di-extend sampai hari ini. Kita ngelihat memang baku tembaknya nggak signifikan dan US-nya agak lebih ngalah kali ini, tapi tidak bisa dipungkiri deal-nya belum ketemu gitu kan. Kalau deal-nya belum ketemu ya tetap ada resikonya gitu. Ya saya ada baca-baca juga teman-teman, kayak di sini Julio Moreno ya, ini dari analis atau researcher-nya di dari Glassnode. Dia juga ngasih warning tuh, Bitcoin up 36% dari low-nya di 2026. Watch out for the profit taking ya, dia bilang gitu tuh. Nih, watch out for the profit taking ya. Kemarin tepatnya pada tanggal 4 Mei, Bitcoin holders realized the highest daily profit since Desember 10, setara dengan 14,6
Bitcoin ya, 14,6 atau 14.600 Bitcoin. Dia bilang begitu teman-teman. Artinya apa? Ya waspada potensi retracement, waspada potensi koreksi, karena itu terjadi di sini. Ya, ketika realize profit yang nge-spike, dia koreksi nggak lama. Ini juga sama nih, nge-spike gitu kan, nggak lama dia koreksi gitu. Ya ini saya setelahnya jadi dump ya, tapi saya nggak mikir ini bakal jadi dump juga sih. Cuman ya kalau udah mulai muncak kayak gini, waspada aja, potensi koreksi berarti bisa terjadi gitu. Dan postingan ini menurut saya relevan dengan kondisi sekarang yang secara optimisme pasar sangat terlihat di compare dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian apa lagi ya teman-teman ya, sama ada satu yang lumayan hot yang saya perlu bahas ya, yaitu liquidation heat map. Kalau kita lihat liquidation heat map, terus kemudian kita ganti intervalnya jadi 1 pekan teman-teman, sebenarnya short sellers itu udah nggak banyak liquidity di atas ya, nggak banyak yang bisa di flush lagi, tinggal yang di bawah, dan itu angkanya di 77 sampai 76 teman-teman. Apakah 77 sampai 76 adalah angka yang bisa membuat Bitcoin mengalami reversal dan back to bearish? Now guys, let's identify ya dari segi price actionnya. Teman-teman kalau yang nonton previous video pasti ingat, kita baru aja bahas soal structure ini, bahwa kondisi di time frame seperti 4 jam ini adalah low valid yang kita bisa pakai. Sampai hari ini kita nggak ngelihat ada high yang baru pada time frame 4 jam. Alasannya adalah karena kita nggak ngelihat ada perubahan struktur di time frame lebih kecil. Ya, maksudnya apa tuh, Vin? Maksudnya gini. Kalau teman-teman lihat kondisi chart kayak begini, di time frame 4 jam, pada saat dia turun, ya, itu kan bukan serta-merta dia turun begini doang gitu ya. Proses di dalamnya tuh bisa seperti ini, guys. Ya, nih saya jelaskan tuh. Proses di dalamnya bisa seperti ini. Baru kemudian dia naik lagi gitu. Nah, dalam arti apa tuh, Vin? Artinya begini, kalau saya tempel chartnya seperti ini, yang kamu lihat adalah di time frame lebih kecil, itu terjadi yang namanya reversal gitu kan. Dia mulai menciptakan lower high dan lower low. Baru kemudian harga bisa reversal naik lagi gitu. Artinya, kalau kita lihat di time frame 4 jam, kita mapping nih zonanya, bahwa oh di 4 jam itu ini low-nya. Sekarang dia masih naik, kita belum tahu high point-nya di mana gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa tahu? Jawabannya adalah dengan menilai dari time frame yang lebih kecil. Jadi kalau kita lihat time frame 4 jam tadi ya, ini adalah area zona demand-nya teman-teman. Now, what about the internal time frame? Nah, teman-teman bisa cek tuh dari perspektif. Kalau saya lihatnya 30 menit, kebetulan saya langsung zoom in ke situ. Kenapa? Karena detailnya lebih banyak. Teman-teman cek, price create higher high, and then dia pull back, create higher low. Ya, apakah low terakhir ditembus? Jawabannya tidak. Hanya fake out. Oke, harga naik lagi. Right? Harga naik lagi, create higher low. Harga naik lagi, create higher low. Jadi, kalau kita lihat dari sini, teman-teman, simple aja. Ini adalah higher low terakhir. Ya, yang dimana jika Bitcoin tembus, itu artinya pada time frame 4 jam kita baru ketemu high point yang baru. Ada low point di sini. Baru saya bisa pakai Fibonacci dari bawah ke atas untuk nentuin nanti saat dia turun kira-kira kemana ya dia ditahan gitu kan. Kira-kira begitu, itu prosesnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat urutan prosesnya di sini yang kita identifikasi adalah previous atau the most recent market structure dari time frame yang lebih kecil. Dan kebetulan ya pokoknya kalau saya sih ya dengan long bias saya, selama Bitcoinnya nggak tembus level tersebut, ya saya akan tetap maintain gitu biasnya ya. Saya akan tetap maintain dengan upaya setupnya, di mana saya akan tetap lebih mengutamakan mencari ke long setup instead of the bear atau short setup. Balik lagi nih, kecuali Bitcoinnya tembus, ya kan? Kalau Bitcoinnya tembus, seandainya kita cuma buat trading, gue pengen scalping doang nih, karena gue ngeliat ada potensi dia bergerak turun dulu, mungkin 2-3 hari gitu ya, sebelum akhirnya dia nemuin atau mendekati zona area demand ini gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi acuannya adalah berdasarkan struktur. Itu kalau saya. Ya. Jadi teman-teman, ini kondisi internalnya dan pada pergerakan short term atau short time frame-nya.
gitu. Kalau balik lagi ke time frame daily yang tadi saya sudah remind, yang saya tadi sudah berikan penjelasannya ya teman-teman, bahwa in every bull market, in every bear market itu pasti ada yang namanya pullback. Dan pullback itu sifatnya justru untuk kemudian mengundang lebih banyak liquidity. Makanya ada istilah bull trap atau bear trap. Kenapa? Karena pada saat market lagi bull run atau lagi bullish-bullishnya, biasanya ada aja orang nih yang denial, yang mungkin bilang kayak ini mah bull trap nih, ini calon bear market nih ya, this is the bear market gitu. Tapi setelah itu naik lagi ya udah, kalau naik lagi ya gue salah gitu. Tapi kan di atas boleh ngomong lagi dong, ini kayaknya bentar lagi bear market ya, it's bear market ya, welcome bear market gitu. Dan ternyata kalau salah ya udah gitu, biarin aja dia naik dulu sampai nanti bener, baru kemudian nah bear marketnya bener gitu kan. Begitupun sebaliknya nih, nanti nih ya teman-teman ya, kalau sebenarnya kalau saya remind kembali gitu ya, kejadian di 2022-2023 ini nggak jauh beda kok. Sini juga ada yang berusaha untuk nebak ya, this is the end of the bear market, this is the bottom, and then what happen next adalah harga dibanting lagi. Jadi kayak aduh ya, kecepetan nih ngomong farmingnya gitu. Kecuali signalnya kuat ya, dalam artian ada beberapa pertimbangan yang bagi saya juga saya bisa bilang ya ini menurut saya nunjukin signal bottom yang cukup kuat gitu. For example, kita menggunakan historical data ya, kita cek dari sisi apa yang sudah terjadi di cycle-cycle sebelumnya, kemudian bagaimana karakteristik daripada si marketnya. Toh kalau kita mau ngomong katakanlah ya, ini bicara soal full year cycle, menurut saya yang masih relevan adalah kita ngomongin halvingnya guys. Halving terakhir kapan? 2024 ya kan? Halving terakhir 2024 bulan April. Berarti halving berikutnya kapan? Nanti 2028 teman-teman. Which means kita masih punya waktu untuk ngelihat ya the real rally gitu ya. Kira-kira begitu guys. Ya, saya pikir begitu ya teman-teman sekalian ya. Itu yang relevan kalau mau dibahas sebetulnya. Karena itu fundamentalnya. Ya, yang bikin Bitcoin seksi itu adalah karena supply-nya makin susah gitu. Demand-nya bertambah, yes. Ya, permintaannya bertambah, buyersnya semangat gitu kan. Tapi kan kita juga ngelihat ya, ini yang dijelasin sama Julio Moreno nih pas di bulan April. Saya ingat banget karena saya sempat baca, dia jelasin speculative rally gitu. Recent Bitcoin price increase is completely driven by demand in perpetual futures market. Meanwhile, spot demand is still contracting. Maksudnya apa, Vin? Maksudnya spot demand nih, yang warna pink ini teman-teman, itu masih cenderung sedikit gitu. Jadi kalau kita cek mungkin ya detailingnya nih pada Bitcoin. Ini saya cek lagi tadi kayak Bitcoin net realized price ya. Oh, dalam beberapa hari terakhir bener sih angkanya naik. Gue boleh mulai waspada juga nih gitu kan. Terus kalau tadi saya ngecek dari sisi selengkapnya di mana ya teman-teman ya. Tadi kita harusnya ngecek di bagian volume ya. Paling gampang cek di Bitcoin-nya aja sih. Kita buka di sini, terus kita bawa teman-teman ke bagian volume daripada Bitcoin. Atau Bitcoin ini kita klik aja teman-teman ya. Ya kalau kita lihat nih, jadi spotnya, kenapa no data ya? Ini dia nih teman-teman. Net flow ya, net flow. Kita bikin jadi 12 jam kali ya. Nah ini net flow nih. Sebenarnya kelihatan sih hijau-hijau gitu kan. Tapi kalau kita ubah ke daily ya, satu harian teman-teman, ini net flow-nya nggak sesignifikan itu. Ya, cenderung kecil-kecil. Ada positif itu setelah dia bottoming tuh di bulan Februari, tepatnya pada tanggal 6. Dan setelah tanggal 6 itu, kalau kita cek lagi kondisinya, ya di sini. Ya, pas dibanting kenceng 5 Februari, 6-nya tuh. Yang kenceng ini nih, itu doang pembelian terbanyak di spot market. Selebihnya yang gede lagi itu di bulan April tanggal 17. Ya, 17 April, teman-teman. Kita lihat. Di sini ya, belanja gede lagi, teman-teman. Setelah itu flat lagi gitu. Tapi bukan klien ya, kalau kita bilang per kontraknya emang lebih signifikan. Kenyataannya kalau kita lihat volume spot sama future saya udah jauh banget gitu ya. Ya cukup signifikan jauhnya gitu kan. Ya tapi emang itu nggak bisa dekat sih, karena kita bilang apa, futures market tuh kan ada leverage-nya ya, jadi pasti jelas angkanya jauh beda gitu. Ya tapi itu kira-kira teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Jadi yang saya coba untuk sampaikan,
kali ini di video ini ya, balik lagi sih, masih seputar warning, masih seputar reminder ya, bahwa we are not that bullish yet gitu untuk saat ini. Apalagi kalau saya compare sama S&P dan Nasdaq gitu, bayangin hari ini Nasdaq aja bisa closing dalam keadaan candle solid gitu, but how about Bitcoin? Malah ada kemungkinan jadi jarum ya, dan jarumnya di level yang kita mapping kemarin 162 di 81800, berarti dia aja belum kuat gitu. Dan itu ETF client demand spotnya kenceng ya, ETF spot demand pada Bitcoin lagi kenceng-kencengnya, dan kita masih begini-gini aja gitu, kayak ya, come on guys ya. Kapan ya kita ngeliat Bitcoin rally gitu? I mean, I'm also happy kalau lihat Bitcoin rally ya, I mean who doesn't gitu kan. Tapi kenyataan yang kita temui saat ini belum berkata demikian, dan saya harus objektif atau realistis untuk sharing ini ke teman-teman supaya teman-teman bisa punya persiapan. Tapi saya merasa teman-teman juga nggak perlu terlalu over fearful ya. Saya juga nggak terlalu bearish banget, setupan saya juga bullish aja gitu. Cuman ya tetap ada pertimbangan yang kita harus lihat dari segi resiko, itu paling krusialnya. Okay, so guys, God bless to everyone, and see you guys again in the next video update and the next live streaming. Cheers guys, bye bye.